Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya buat kita semua. Sukses selalu buat kita semua. Kali ini kita mau cek Yaris Lele. Tahunnya masih muda, di tahun 2014-an. Lokasi ada di Yogyakarta. Unit ini permintaan dari langganan kita. Oke, kita cek lagi untuk beliau sedetail mungkin. Kita tes dulu untuk pembuka pintu dengan jempol ini. Dengan jempol ya, oke. Berfungsi. Oke, ini penampakan dashboard interior. Dashboard interior, kursi, jok. Ini masih mulus semua, masih bersih, masih mulus ya. Untuk setirnya juga masih kulit jeruk. Oke, kita masuk ke bawah kap mesin. Fender apron aman, bullheadnya aman, radiator aman dari kebocoran, nggak ada bekas indikasi bocor. Kemudian fender apron kanan ini juga aman, nggak ada bekas crash. Mesin kita cek dulu bagian ruang mesinnya. Waduh, terlihat ada lumpur-lumpur, indikasi cukup berbahaya. Nanti kita cek lebih lanjut. Kita lari dulu ke pendingin. Pendingin aman, radiator tutupnya oke, masih kenyal. Masih kenyal, oke. Untuk oli dari dipstick ini terlihat pemilik sebelumnya sering telat ganti oli ya, tuh ada gosong-gosongnya. Mending kalau ada manis-manisnya ya. Oke, lanjut kita masuk ke kolong bagian ruang mesin menggunakan endoskop dan ternyata slug olinya cukup banyak. Kita indikasikan unit ini ready untuk turun mesin. Ya, itu banyak banget ya. Jadi menurut kita kurang rekomen. Walaupun di bagian cover valve-nya nggak ada rembes, timing chain-nya nggak ada rembes yang atas ya. Coba nanti kita cek dulu bagian bawah apakah ada rembes atau tidak. Ciri-ciri mesin sudah mulai lelah karena olinya palsu itu tadi ya teman-teman. Oke, raksir ini bunyi gluduk-gluduk ya dari arah sini. Oke, raksirnya juga udah kena. Kita cek menggunakan OBD dulu. Kita cek ECU nya dari mulai engine. Oke, nggak ada error, aman. Oke, nggak ada masalah. Oke, suhu AC aman di 7,9 derajat. Nah, kita lari ke kaki-kaki ya. Untuk kaki-kaki masih tergolong aman ya, cuman basah-basah. Bootnya juga masih aman. Arm juga nggak ada retak. Untuk bagian belakang nggak ada bekas crash. Ban juga masih tebel dengan TP 2014. Untuk bodi ini ada bekas crash di bagian depan kanan dengan ketebalan di atas 2 mili ya, dempulan repair ini. Oke, 1,64. Dan sebelah sini ini repair serempetan. Oke, tombol volume ini juga tidak berfungsi tuh, lihat teman-teman, tidak berfungsi. Kalau next ya, tombol nextnya aman. Oke, untuk klakson aman. AC di 418 derajat ya. Dan tombol-tombol AC ini instrumen semua normal. Kita lanjut cek bagian maticnya. Oke, kamera mundur berfungsi. Oke, perpindahan masih smooth, nggak ada hentakan, responsif juga. Tapi sayangnya kita nggak bisa test drive teman-teman, karena beliau yang punya sedang keluar kota dan depan ada mobil, belakang ada mobil.
Oke, maticnya masih oke. Namun yang jadi pertanyaan adalah, apakah semua ini kita bisa overallkan bagus jika bawahnya belum kita cek? Nanti kita cek, oke? Oke, airbag ini juga berfungsi aman. Ini juga masih tebel catnya ya. Lampu kabin aman. Oke, untuk sun visornya aman ya, masih berfungsi. Ini juga aman, nggak patah, aman. Kita masuk ke speedometer. Untuk instrumen speedometer aman semua, nggak ada indikator yang bermasalah. Tidak ada tanda-tanda bermasalah. Untuk odo juga masih cukup rendah di 89 ribuan. Oke, untuk electric mirror dan retract kita coba berfungsi normal. Oke, electric mirrornya atas bawah normal, kanan kiri normal. Sebelah kanan normal. Kita cek sebelah kiri. Atas bawah kanan kiri normal semua. Lari ke kolong, kita cek lebih detail ya. Dengan kondisi mesin ruang seperti itu kemungkinan ada masalah. Nah, ternyata betul ini rembes sampai netes. Maticnya juga sudah netes rembes. Oke, ketika mesin dihidupin tadi ya, kipas radiatornya ini langsung berputar. Artinya mesin sudah gampang overheat ya, karena kipas akan berputar jika suhu sudah mencapai 90 derajat. Nah, ini posisi mesin dingin, kipas langsung berputar, berarti kan langsung menuju 90 derajat. Oke, selaknya ini juga bisa dilihat ya, mantap sekali. Kita korek coba ya, tadi udah kita coba lihat, sekarang kita korek biar teman-teman tahu kayak gimana selak oli. Selak oli kayak gini biasanya karena telat ganti oli ya, sering, atau kena oli palsu. Tapi lebih seringnya selak model kayak gitu adalah kena oli palsu. Oke, thank you. Sekarang kita kembalikan ke yang punya. Lumayan tebel. Oke, kita kembalikan kepada beliau.